Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom bagi semua Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Sungguh bersuka cita sekali bisa bertemu dengan teman-teman sekalian di dalam kondisi yang baik. Namun apabila ada di antara teman-teman yang hari ini dalam kondisi yang kurang baik, jangan patah semangat, tetap mengucap syukur sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan apapun permasalahan kita. Dengan caranya yang ajaib, Dia pasti sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama bernyanyi, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, oh Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, oh Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu bagi kami pada hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada hari ini Tuhan boleh menjamah setiap hati kami Bapa, sehingga tetap senantiasa firman itu boleh terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah Kau senantiasa menjamah setiap bibir dan lidah hamba-Mu yang menyampaikan firman hari ini. Biar setiap firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan berjudul Memiliki Hati Sebagai Hamba. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari saya ajak kita membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan
bagi banyak orang. Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan, mendengar kata hamba, tentu banyak dari kita yang mengidentikannya dengan orang yang memiliki status lebih rendah, karena biasanya sebutan hamba diberikan kepada pelayan ataupun budak yang bekerja untuk melayani tuannya. Sejatinya, setiap orang tentu tidak ingin diperbudak atau diperhamba oleh seseorang. Namun, melalui firman yang kita baca di dalam kitab Markus 10 tadi, Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang hamba atau pelayan bagi sesama kita. Tentu firman ini disampaikan tidak dengan maksud untuk menyuruh agar setiap kita meninggalkan pekerjaan ataupun profesi kita yang ada saat ini, lalu kemudian menjadi hamba atau budak secara harafiah. Namun, Yesus mengajarkan hal ini kepada kita dengan maksud agar setiap kita memiliki hati sebagai seorang hamba. Di dalam ayat 43 yang kita baca tadi, kita bisa menangkap bahwa kebesaran yang sejati bukanlah berbicara soal kepemimpinan, kekuasaan, ataupun prestasi perorangan yang tinggi, melainkan berbicara mengenai sikap hati seorang hamba. Seorang yang memiliki jiwa yang mau melayani Tuhan dan sesamanya manusia dengan sungguh. Selanjutnya, ada beberapa poin yang bisa kita sharingkan pada hari ini untuk membuat kita semakin memahami apa yang dimaksud dengan memiliki hati sebagai hamba. Poin yang pertama, memiliki hati sebagai hamba maksudnya adalah memiliki pribadi yang rela melayani. Seorang yang berhati hamba adalah seorang yang bisa memperhatikan kehidupan orang lain di sekelilingnya. Tidak terfokus melulu terhadap kehidupan dan kepentingannya sendiri, melainkan rela untuk melayani dan membantu orang lain atau sesama. Itulah sebabnya seorang hamba tentu bukanlah seseorang yang suka menuruti kehendaknya sendiri. Di dalam kisah di Alkitab yang sering kita baca, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan kepada murid-muridnya, "Hai kalian para murid, haruslah memenuhi segala keperluan dan kebutuhanku dan layanilah aku." Sebaliknya, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang." Seseorang dikatakan memiliki hati sebagai hamba, juga memiliki pribadi yang apa adanya. Apa adanya dalam hal ini berbicara bahwa seseorang tersebut tidak merasa terlalu perlu untuk memberitahu sekelilingnya tentang siapa dirinya maupun posisinya. Namun sebaliknya, ia berusaha untuk menguatkan dan mendorong saudara-saudara seimannya untuk melakukan apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan, termasuk rela untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan sebagai contoh di dalam pelayanan, sekalipun mungkin melebihi daripada tugasnya tanpa mengharapkan imbalan ataupun ucapan terima kasih. Poin berikutnya atau poin kedua, memiliki hati seorang hamba maksudnya adalah memiliki pribadi yang taat. Dalam hal ketaatan, tentu Yesus adalah pribadi yang menjadi teladan utama bagi kita, sebab jika Yesus tidak taat dan tidak memiliki hati hamba, maka pengampunan dosa dan keselamatan kepada manusia takkan pernah terjadi. Sikap kehambaan Yesus dapat kita lihat ketika ia memilih untuk melakukan kehendak Allah untuk mati di atas kayu salib. Mari kita baca bersama di dalam Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sesungguhnya, Yesus bisa saja tidak menjalani kematian di atas kayu salib yang mengerikan itu. Namun, ia memiliki sikap kehambaan yang membuatnya memilih untuk tunduk dan taat kepada kehendak Bapa.
Sebagai orang percaya, sudah sepatutnya lah kita memiliki hati hamba yang mau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, karena Dia adalah Tuhan kita, sedangkan firman-Nya adalah perintah-perintahnya. Sebab ketaatan akan menyenangkan hati Tuhan, dan setiap hal yang menyenangkan hati Tuhan pastilah akan menghasilkan buah yang manis. Sebab Allah kita adalah Allah yang selalu setia menepati janji-janjinya. Poin ketiga sekaligus menjadi poin terakhir, memiliki hati sebagai hamba berarti memiliki pribadi yang setia. Seseorang dikatakan memiliki pribadi yang setia jika dirinya dapat berpegang teguh pada komitmen, pendirian, maupun janjinya. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Tuhan yang tertulis di Amsal ini menyampaikan kepada kita bahwa mencari orang baik itu jauh lebih mudah daripada menemukan orang yang setia dan bisa dipercaya. Siapapun bisa berbuat baik, tetapi orang tersebut belum tentu pula setia. Kesetiaan merupakan sebuah kualitas hidup yang di dalamnya mengandung sebuah perjuangan untuk menjaga komitmen diri untuk mencapai suatu tujuan. Dikatakan perjuangan berarti di dalamnya mengandung berbagai macam tantangan, tentu lebih dari satu tantangan, yang bisa membuat siapapun kita bisa menjadi kecewa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah dan tidak lagi menjadi setia. Namun, bagi orang yang ingin memiliki hati sebagai hamba, tentu harus memiliki pribadi yang setia. Mengapa demikian? Sebab Tuhan telah terlebih dahulu mengajarkan dan memberi teladan kepada kita untuk tetap setia. Karena kesetiaan Tuhanlah pada kita, maka Ia menebus kita dari dosa dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darahnya sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita hari-hari ini senantiasa untuk belajar setia melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. It's okay untuk memulai dengan setia terhadap hal-hal yang kecil maupun sederhana terlebih dahulu. Misalkan, setia dengan melakukan saat teduh setiap hari. Setia di dalam hal apapun, dimanapun, dan kapanpun kepada setiap kehendak Tuhan, sekalipun di saat kita tidak dilihat oleh orang lain. Yakin dan percayalah dengan iman, justru kepada orang yang setia di dalam perkara-perkara kecil, nanti Tuhan akan mempercayakan kepadanya suatu perkara-perkara yang besar. Amin. Sebelum kita mengakhiri sharing hari ini, ada 3 poin penting memiliki hati sebagai hamba. Yang pertama, milikilah pribadi yang rela melayani. Yang kedua, milikilah pribadi yang taat. Dan yang ketiga, sekaligus yang terakhir, milikilah pribadi yang setia. Mari umat Tuhan, ketika dunia mengejar pangkat, posisi, jabatan, dan harta demi menjadi yang terbesar, namun Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Ia mengajarkan kita untuk memiliki hati seorang hamba. Karena dengan memiliki hati seorang hamba, kita bukan hanya menjadi seorang yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi menjadi yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi lagu Hati Sebagai Hamba.
yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu ya Bapa. Senantiasa mengingatkan kami kembali untuk memiliki hati sebagai hamba seperti yang diinginkan oleh Tuhan kepada kami Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan, bukan untuk dilayani ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami terus juga berdoa Tuhan untuk setiap daripada teman-teman kami yang hari ini Tuhan mungkin masih dalam pergumulan Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menjamah dan memulihkan setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari sama-sama kita angkat tangan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.